Saya melihat kondisi umat Islam yang konon mayoritas penduduk negeri ini, katanya 90%, rasanya sudah seperti yang Rasulullah SAW gambarkan 16 abad yang lalu. Kita umat Islam itu nggak lebih hanya sekedar makanan yang selama ini habis disantap oleh segelintir orang-orang yang sangat rakus dan lapar, oligarki. Berapa sih jumlahnya? Bersama piaraan mereka itu, hamba-hamba sahayanya itu. Nah, kita hanya menjadi makanan saja. Dan mereka bisa berkuasa dan mengendalikan itu karena untuk memilih mereka untuk berkuasa cukup diunpan dengan 100.000 rupiah dengan sembako. Setelah itu, setelah mereka berkuasa, mereka akan memakan itu umat Islam yang itu selama 5 tahun ke depan ini. Sehingga selama kita menjadi bangsa yang merdeka, umat Islam ini belum pernah menjadi fa'il, subjek yang menentukan sejarah negeri ini. Kita hanya menjadi maf'ul, menjadi objek. Nah, kejahatan para oligarki dengan budak-budak mereka, itu memang tidak akan pernah berakhir, Pak. Dengan kita semua berdiam diri seperti ini. Loh, kita umat Islam, kenapa tidak dibela oleh Allah itu? Kita nggak punya hak untuk dibela, Pak. Karena kita sendiri umat Islam tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum atau nasib seseorang sampai mereka betul-betul berusaha secara optimal untuk merubah. Nah, usaha kita mana, Pak? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kejahatan itu tidak akan pernah berhenti. Kezaliman itu tidak akan pernah berhenti. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik. Pada bisu. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan, as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang berdiam diri dalam kebenaran, tidak mau mengungkapkan kebenaran, itu adalah setan bisu. Nah, sudah jelaskan sekarang yang dimaksud setan bisu itu. Setiap orang yang tidak mau berbicara dan menyampaikan kebenaran, itu adalah setan bisu. Wannath bil batil. Sementara orang yang berbicara kebatilan, memperjuangkan kebatilan, ucapannya penuh dengan kebatilan, nah itu syaitanun natik, setan yang berbicara. Jadi ada setan yang berbicara, justru yang paling berperan dalam kehidupan itu kebatilan itu. Dalam kebatilan seperti sesuatu yang benar itu. Saking seringnya kebatilan itu diungkapkan oleh setan-setan yang berbicara. Kenapa bisa terkesan itu benar? Karena yang benar, orang yang tahu kebenaran pada bisu, pada memilih jadi setan bisu. Enough for a field to drive when the good men do nothing.
Cukuplah kejahatan itu akan merajalela ketika orang-orang yang baik itu pada diam semua. Pada diam, nggak berbicara, nggak melakukan apa-apa. Nah, bagi masyarakat yang awam, ketika kebatilan itu yang muncul, maka kebatilan itu akan terkesan sebagai sebuah kebenaran. Kebatilan yang terus berulang-ulang akan terkesan sebagai sebuah kebenaran. Terlebih yang tahu kalau itu batil gak pernah bicara.